Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aydan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para thalibil ilmi, santriyin wa santriyat rahimakumullah, yang semoga senantiasa dicurahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam rahmat, berbagai macam berkah, maghfirah serta kebaikan-kebaikan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bersama-sama bisa mengkaji ilmu, yang mana ilmu ini memang menjadi sesuatu ilmu yang wajib disebutnya fardu ain dipelajari oleh setiap muslim. Apakah ilmu itu? Tidak lain dan tidak bukan, insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mengenai ilmu adab. Jadi para santriyin wa santriyat rahimakumullah, di antara 3 ilmu yang wajib kita pelajari, yang harus kita pelajari, yang tidak boleh kita lewatkan, yakni adalah 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu akhlak atau ilmu adab. Nah, ini sejalur dengan salah satu kaidah bahwa tidak akan sempurna agama seseorang kecuali orang tersebut telah menyempurnakan rukun agama. Nah, kira-kira kalau para santriyin wa santriyat ditanya ada berapakah rukun agama? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Nah, adik-adik, begitulah para santriyin wa santriyat, anak-anakku sekalian, bahwasanya banyak tuh kaum muslimin yang kalau ditanya ada berapa rukun Islam, itu bisa menjawab, rukun Islam ada 5, sebenarnya dari mulai syahadat, sholat, zakat sampai ibadah haji. Kemudian ketika ditanya ada berapa rukun iman, itu dengan gampang sebagian ya, walaupun viral juga tuh, pernah ada di media sosial, ada muslimin atau muslimat yang ditanya ada berapa rukun Islam, ada berapa rukun iman, rada susah menjawabnya gitunya, karena mungkin belum pernah belajar mungkin ya. Tapi secara umum
bagi kita yang memang pernah belajar dulu waktu TK, waktu PAUD, waktu SD atau SMP di pelajaran agama Islam, dan antum semua memperhatikan, insya Allah dengan mudah menjawab rukun iman ada 6, dari mulai iman kepada Allah sampai selanjutnya iman kepada qada dan qadar. Nah, tapi ketika saya mencoba bertanya ke beberapa orang, ada berapa rukun agama? Nah, tidak sedikit dari mereka itu bingung. Oh, adanya rukun agama. Ada berapa rukun agama? Nah, ikhwafillah rahimakumullah, anak-anakku sekalian, santriyan wa santriyat, ketahuilah bahwa rukun agama ini wajib kita pelajari, wajib kita ketahui, dan kesananya wajib kita amalkan. Nah, oleh sebab itu di awal kita akan pelajari ada berapa rukun agama. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, santriyan wa santriyat rahimakumullah, di antara yang disebut dengan rukun agama arkanuddin salah ada 3. Apa yang pertama? Rukun agama ada 3. 1, rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Yang ketiga, rukun ihsan. Nah, jadi 3 rukun. Jadi rukun Islam, rukun iman, ternyata itu adalah bagian dari apa? Dari rukun agama. Tapi kadang kita hanya berfokus menghafal itu 2, yakni rukun Islam dan rukun iman. Ternyata ada rukun yang ketiga yang merupakan bagian dari rukun agama. Apa itu yang ketiga? Ihsan. Apa itu ihsan? Insya Allah mungkin akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Bahwasanya adik-adik, anak-anakku santriin wa santriyat, yang namanya agama, rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, dari 3 rukun ini lahirlah sebuah ilmu, lahirlah disiplin ilmu. Kalau bahasa di kita mah lahirlah mata pelajaran. Nah, dari rukun Islam lahirlah sebuah mata pelajaran atau disiplin ilmu, bahasa santri mah fan ilmu. Dari rukun Islam lahirlah sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Nah, kan di dalam rukun Islam ada sholat, ada zakat, ada shaum, ada ibadah haji. Nah, ini semua terbalut oleh ilmu fikih. Jadi ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merapikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dirapikan apa di antaranya? Zahir. Kalau misalnya sholat, ini dipelajari bagaimana rukun sholat, bagaimana perkara yang bisa membatalkan sholat, apa itu syarat sah sholat, apa itu sunnah sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah, ada perkara makruh dalam sholat, ada sunnah qobla sholat, ada sunnah ba'da sholat, perkara-perkara yang bisa merusak sholat. Nah, ini tercakup dalam apa? Dipelajari dalam sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Nah, anak-anakku sekalian, di pesantren insya Allah akan dipelajari itu tentang dasar-dasar ilmu fikih agar apa? Agar ibadah kita minimal rapih gitu ya. Karena ketika adik-adik belajar, anak-anak belajar di pesantren, otomatis ketika keluar pesantren minimal harus bisa menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka. Nah, bagaimana cara menjaga diri dari api neraka, menjaga keluarga dari api neraka? Tidak lain dan tidak bukan, di antara langkahnya adalah memperbaiki tata cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sholatnya harus rapi gitu ya. Jangan sampai kita sudah balik, sudah mulai menginjak dewasa, tapi ternyata sholat masih hancur, sholat masih belum rapi, takbirnya masih belum sesuai dengan ketentuan, al-fatihahnya belum sesuai dengan ketentuan, rukun-rukun sholatnya belum dipelajari dan belum diamalkan gitu ya. Nah, maka anak-anakku sekalian, ilmu fikih ini adalah menjadi salah satu ilmu yang wajib kita pelajari. Nah, ini yang pertama. Ada juga nanti ada tentang ilmu saum, rukun saum, kemudian pembatal saum, perkara makruh dalam saum, masuk ke zakat, masuk ke ibadah haji dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama, ini teh ilmu yang wajib kita pelajari. Kemudian ada ilmu yang kedua yang wajib kita pelajari adalah ilmu turunan dari rukun iman. Nah, tadi kan yang pertama rukun Islam melahirkan ilmu fikih. Nah, ada yang kedua rukun iman. Ini melahirkan sebuah disiplin ilmu atau mata pelajaran atau pan ilmu, warna ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mempelajari tentang akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ilmu tauhid yang harus kita pelajari adalah mempelajari tentang 50 sifat yang wajib kita hafal.
yang wajib kita pahami, yang wajib kita amalkan. Nah, di antaranya yang 50 sifat itu terbagi ada 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, mungkin anak-anakku sekalian ada yang pernah belajar wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Nah, dan seterusnya sampai ke 20. Nah, kemudian ditambah lagi 20 sifat mustahil bagi Allah. Ada adam, hudus, fana gitu ya, sampai selanjutnya. Ditambah satu sifat jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi 41 ditambah apalagi 4 sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ditambah lagi 4 sifat mustahil bagi Rasul, ada kizib, ada khianah gitu ya, dan lain sebagainya. Ditambah satu sifat jaiz bagi Rasul, a'rad basyariyah. Kurang lebih ada berapa? Ada 50 sifat. Nah, ini harus kita pelajari dari mulai definisinya, pengertiannya, dari mulai kaidah pemahamannya, dalil aklinya, dalil naklinya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pelajari. Ini di mana dipelajarinya? Di mata pelajaran tauhid atau pan ilmu tauhid. Nah, ini yang kedua. Nah, ini wajib nih, fardu ain, tidak bisa diwakilkan ya. Tidak bisa diwakilkan kita misalnya biarin aja, yang penting mah orang tua saya yang paham, atau adik saya yang paham, atau kakak saya yang paham, atau para ulama yang paham. Nggak bisa, ikhwan. Adik-adik, anak-anakku sekalian, ilmu ini nggak bisa diwakilkan. Mungkin ilmu-ilmu yang lain bisa, tapi ilmu fikih, ilmu tauhid ini tidak bisa diwakilkan. Nah, ada ilmu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yang harus kita pelajari. Yang ketiga ini adalah turunan dari rukun ihsan. Nah, dari rukun ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka, lahirlah sebuah disiplin ilmu, mata pelajaran yang disebut dengan ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tazkiyatun nafas, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka insya Allah nih, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu ilmu yang fardu ain harus kita pelajari, menjadi salah satu penyokong sempurnanya agama kita. Nah, di antara dalilnya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Apakah setiap ilmu wajib kita pelajari? Ternyata tidak. Anak-anakku sekalian, santriin wa santriyat, di antara ilmu yang wajib kita pelajari kurang lebih ada 3. 1 ilmu fikih, 2 ilmu tauhid, yang ketiga ilmu adab. Karena nggak bisa nih, misalnya saya mau belajar ilmu fikih saja, tapi tauhid dan akhlaknya tidak dipelajari. Nah, nanti juga hasilnya akan repot. Misalnya mau sholat, dari mulai rukun syarat sah sholatnya rapi, rukun sholatnya rapi gitu, pemakruhan apalagi perkara pembatal sholatnya dijauhi gitunya. Tapi misalnya ketauhidannya tidak lurus, misalnya ketika ibadahnya memang dari segi zahirnya, segi fisiknya rapi, tapi hatinya malah misalnya menyembah kepada selain Allah, naudzubillah. Atau misalnya terlihatnya menyembah kepada selain Allah, tapi dalam hatinya ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, disebutnya syirkul asghar. Kalau dalam istilah ilmu tauhid, maka nggak baik juga. Nah, contoh itu kan dalam sholat, baru dalam sholat nih. Atau misalnya udah cukup saya mah ilmu fikih dan ilmu tauhid saja, nggak mau mempelajari ilmu adab, repot juga. Misalnya fikihnya rapi gitunya, ketauhidannya rapi, hati merasa benar-benar beribadah kepada Allah, tidak mau dipuji makhluk dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga, adabnya tidak diperhatikan. Ketika sholat misalnya, hari ketemu sama orang lain gitu kan, ketemu dengan guru, ketemu dengan kepala sekolah, ketemu dengan teman-teman, itu menggunakan pakaian yang terbaik gitunya, disisir, pakai minyak rambut, pakai wangi-wangian, baju dirapikan, celana disetrika, sendal yang terbaik. Adabnya bagus ketika bertemu dengan manusia, tetapi ketika bertemu dengan Allah dalam sholat, khususnya ketika sholat sendirian, apa yang terjadi? Pakaiannya acak-acakan, pakai training, kemudian bajunya singlet, nggak disisiran gitunya, kotoran mata di mana-mana, gitunya, nggak pantas lah. Nah, itu juga repot. Karena apa? Berarti lebih menghargai manusia daripada menghargai Allah. Nah, ini dipelajari dalam ilmu apa? Ilmu adab gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita sholat saja, dari mulai fikih ilmunya rapi, syarat sah sholat, rukun sholat, itu sunnah aban, sunnah hayat, sunnah qabla sholat, sunnah ba'da sholat, rapi fikihnya.
kemudian ketauhidannya, akidahnya yakin ketika sholat ditetap oleh Allah, yakin ketika sholat beribadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengangkat tangan yakin digerakkan oleh Allah, ketika membaca yakin bibir digerakkan oleh Allah, ketika ruku yakin dibungkukkan punggung oleh Allah gitunya, karena la haula wala quwata illa billah, karena kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali mutlak pertolongan dari Allah, lurus gitunya hatinya, ditambah adab-adabnya juga bagus. Ketika mau sholat menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan pakaian yang rapi, disisir dulu pakai peci gitu, ngaca dulu, menggunakan pakaian yang rapi, minyak wangi, bersiwak dulu. Nah ini baru santrina-santriat, anak-anakku sekalian, nanti sholatnya akan semakin bagus, semakin mantap gitu ya. Karena nanti rasa ibadah, zauqul ibadah, ladzatul ibadah, diantaranya asbabnya ini nih. Ketika adab-adabnya kita perhatikan, ilmu-ilmunya kita pelajari, maka insya Allah kenikmatan dalam beribadah akan keluar, akan kita rasakan. Nah boleh jadi ya, anak-anakku sekalian, santriyan wa santriyat, kita beribadah serasa hanya sekedar rutinitas, formalitas belaka gerakan tubuh, dan tidak dirasai kenikmatan dalam ibadah itu. Boleh jadi disebabkan apa? Ketika kita beribadah kurang menjaga adab, kurang menjaga akhlak. Nah adik-adik sekalian, kita akan berfokus pada kesempatan kali ini membahas sedikit ilmu yang nomor 3, yakni ilmu akhlak atau ilmu adab. Nah banyak tuh adik-adik, anak-anakku sekalian, santriwan santriat, ilmu adab itu banyak sekali. Dari mulai adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada ulama, adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab sebelum sholat, adab setelah sholat, adab sebelum masuk kamar kecil, adab ketika keluar kamar kecil, adab makan dan lain sebagainya. Pokoknya adik-adik, anak-anakku sekalian, 24 jam dalam kehidupan kita itu terliputi oleh aturan Islam, dari mulai fikihnya, dari mulai tauhidnya sampai ke adabnya. Nah, di kesempatan kali ini yang akan kita pelajari berkenaan dengan tema kita yang memang sudah diatur oleh panitia, bahwasanya yang akan kita pelajari insya Allah tentang adab-adab kita dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena santriwan wa santriat, terutama antum yang sekarang insya Allah akan bergabung di pesantren Darut Tauhid untuk ngaji pesantren di sini kurang lebih selama 3 tahun, tentu saja memiliki harapan, memiliki cita-cita bahwa dengan belajarnya di sini akan membawa kebaikan bagi antum, bagi keluarga antum, bagi masa depan antum. Saya yakin tidak ada salah satu di antara kalian yang ketika masuk ke Darut Tauhid memiliki cita-cita yang buruk. Misalnya saya ngaji ingin masuk neraka, nggak ada kan ya. Saya ngaji ingin agar masa depan saya suram, tidak ada. Saya ngaji ingin hidup menderita, sepertinya tidak ada. Tentu di antara santriyan wa santriyat yang ngaji ke sini memiliki harapan dan tujuan yang baik, harapan dan tujuan yang mulia, yang mana kita harus saling mengingatkan, yang mana kita harus saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Agar apa? Agar kita memastikan nih adik-adik, anak-anakku sekalian, setiap langkah kita ini komitmen atau sesuai dengan cita-cita dan harapan kita. Karena tidak sedikit nih ketika ada manusia yang langkahnya itu mengkhianati cita-citanya. Ada orang yang ketika hidup dalam kesehariannya itu kegiatannya, amalnya, perbuatannya malah mengkhianati harapannya, mengkhianati cita-citanya, mengkhianati doa-doanya. Contoh, ketika ada orang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya Allah, berikanlah kepada hamba 3 perkara kan yang kita minta dalam doa itu ya. Yang pertama ingin baik di dunia, yang kedua ingin baik di akhirat, yang ketiga ingin dibebaskan dari api neraka. Ini kan 3 doa, 3 cita-cita yang amat sangat luar biasa, yang amat sangat mulia. Nah ini cita-cita kita. Nah yang jadi pertanyaannya adalah
apakah setiap langkah kegiatan kita, setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun, apakah nih adik-adik, anak-anakku santriin wa santriyat, apakah setiap gerak-gerik kegiatan kita ini sejalur dengan cita-cita kita, atau malah sebaliknya, malah mengkhianati cita-cita kita. Contoh nih, ada orang nih ya, dia itu rencananya berangkatnya kemana? Ke barat, tapi langkahnya malah ke timur. Nah ini yang mengkhianati keinginan tuh kayak gitu. Ada keinginan masuk surga, ada dia malah meniti jalan menuju neraka. Ini yang repot. Ada orang, seorang anak, misalnya santri, dia itu harapan keinginannya untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang, masa depan yang bahagia, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, gitu ya, rezeki yang berlimpah. Tapi perbuatan kesehariannya itu ternyata malah sebaliknya. Malah langkahnya itu menuju ke masa depan yang suram, langkahnya menuju keluarga yang banyak masalah, langkahnya menuju kepada rezeki yang disempitkan dehnya. Jadi apa asbabnya? Ternyata gitu ya, kita berdoa kepada Allah tapi langkah kita malah membelakangi doanya. Kita meminta kepada Allah, menetapkan, ya Allah, hamba cita-cita ingin memiliki hidup yang bahagia, tapi langkah kita malah menuju kepada penderitaan. Ini yang jadi masalah. Nah oleh sebab itu kita harus memastikan ya adik-adik, ketika antum nih anak-anakku sekalian santriyin wa santriyat masuk ke Darut Tauhid nih, harus kita pastikan bahwasanya masuknya kita ke Darut Tauhid, ngaji di sini selama 3 tahun, ini kegiatan kita, perbuatan kita di sini, amal kita di sini harus sejalur dengan keinginan cita-cita kita. Kan adik-adik, anak-anakku sekalian ngaji ke Darut Tauhid tentu ingin mendapatkan ilmu yang berkah, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan lingkungan yang baik gitu ya. Ingin sama-sama belajar jadi orang yang soleh. Agar apa? Agar ketika keluar ya, otomatis adik-adik nanti kan akan mengarungi kehidupan sendiri ya. Suatu saat adik-adik akan berlepas dari keluarga, orang tua akan berlepas dari ayah, dari ibu. Adik-adik akan menjadi kepala keluarga sendiri atau akan menjadi ibu rumah tangga sendiri, yang otomatis adik-adik akan menjadi bahunya, tulang punggungnya keluarga yang menjadi sandaran. Terutama nih para santriyin laki-laki otomatis akan menjadi sandaran istrinya, sandaran anak-anaknya, atau yang santriyat, yang perempuan akan mendidik anak-anaknya. Nah, bagaimana caranya nih adik-adik agar ketika belajar di sini nanti ketika keluar ilmunya akan bermanfaat sehingga kehidupannya akan lebih berbahagia. Harus beda ketika misalnya yang lulus dari SMA umum, lulus dari SMK umum dengan lulusan pesantren, harus beda. Dari mulai cara beribadahnya, dari mulai cara berfikirnya, dari mulai cara merasakannya, dari mulai cara pandangnya, bertingkahnya, dan lain sebagainya harus berbeda. Karena apa? Sayang adik-adik ya, selama 3 tahun kita belajar di tempat di sini, ternyata ketika keluar, naudzubillah, malah sama dengan orang-orang yang di sekolah umum, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Naudzubillah summa naudzubillah. Bisakah itu terjadi? Sangat bisa. Bagaimana sebabnya? Bagaimana caranya? Misalnya agar berkah ilmunya ketika ngaji di sini. Nah, banyak ya dimensi pendukungnya, banyak ilmu-ilmunya, dan di antara perkara yang bisa mendukung, yang bisa menjadi asbab anak-anakku sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, nanti akan menjadi asbab dibahagiakannya kita oleh Allah di dunia dan di akhirat, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menjaga adab ketika mencari ilmu. Karena ada belajarnya sama di tempat yang sama, waktunya sama, kemudian bahkan kamarnya sama, tapi ketika keluar ini santri masa depannya berbeda. Ada yang ketika keluar ini hidupnya diberkahkan oleh Allah, ada yang ketika keluar malah hidupnya itu sengsara, banyak masalah. Nah ini ternyata asbabnya apa? Oh, boleh jadi masuknya sama, waktunya sama, tempatnya sama, tapi adab mereka ketika mencari ilmu itu yang berbeda. Ada salah satu anak misalnya ya, ketika mencari ilmu
ketika bertemu guru menggunakan adab, ketika bertemu ustadz ada adabnya, bertemu dengan ulama ada adabnya, bertemu dengan teman ada adabnya, makannya ada adabnya, ya. Kemudian bahkan ketika membawa kitab pun ada adabnya, ketika di kelas ada adabnya. Tapi yang satu lagi, ketika mencari ilmu sama, ya, waktunya sama waktu masuknya, tapi santri yang kedua ini tidak menggunakan adab. Bertemu dengan guru seenaknya, bertemu dengan ustadz seenaknya, bertemu dengan kiai seenaknya, ya. Kepada temannya menyakiti, bergibah, memfitnah, ke kitab tidak menghormati, nyimpan kitab di mana saja, nyimpan mushaf di mana saja, gitu ya. Makannya seenaknya, masuk WC seenaknya, pokoknya nama adabnya nggak dipakai. Maka boleh jadi dia belajar di pesantren yang sama, belajar di kelas yang sama, dan mungkin ilmu pengetahuannya sama, dia dapat gitu, nilainya sama. Tapi ketika keluar itu beda manfaatnya. Ada yang ketika orang misalnya belajar di sini 1, 2, 3, 4, ketika keluar ini ilmunya bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat, dia bisa menjadi pelita bagi umat. Tapi ada yang satu lagi ketika belajar ilmunya boleh jadi sama, tapi kadar keberkahannya berbeda. Jangankan dia bisa menjadi pelita jadi umat untuk umat, jangankan dia bisa bermanfaat untuk keluarganya, untuk dirinya saja ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, yuk kita pelajari secermat mungkin, kita pelajari sebaik mungkin tentang pentingnya adab dalam mempelajari ilmu. Karena apa? Karena kalau kita mempelajari ilmu tanpa menggunakan adab, khawatir ilmu ini tidak bermanfaat. Sudah mah kita berlelah-lelah ya dalam mencari ilmu, gitunya ilmunya tidak dimanfaatkan, tidak diberikan manfaat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, anak-anakku sekalian, di antara qaul para ulama, di antaranya di kitab Ta'limul Muta'alim, di kitab Tanbihul Ghafilin dan lain sebagainya, di sana banyak sekali nasihat-nasihat para ulama kepada para pencari ilmu. Dimulai dari niatnya harus baik, katanya, zahirnya harus baik, cara berbicaranya harus baik, cara berjalannya harus baik. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau kita nanti bisa nih berjuang mencari ilmu disertai dengan adab-adab yang baik, akhlakul karimah, maka insya Allah ini ilmu yang kita pelajari walaupun mungkin sedikit, tapi ilmu yang sedikit itu akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu itu akan terasa manis, akan terasa bermanfaat, dan akan terasa berkah untuk kita dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, santrin wa santriyat, anak-anakku yang saya banggakan, karena memang terbatas oleh waktu, mungkin kita tidak akan bisa di pertemuan yang pertama ini membahas secara detail tentang akhlak-akhlak para thalibil ilmi, akhlak-akhlak para santri. Ada lagi nanti kisah-kisah para santriyin wa santriyat dalam mencari ilmu. Ada santri yang menggunakan adab yang baik, ada santri yang menggunakan adab yang buruk dalam mencari ilmu. Bagaimana kisahnya, bagaimana masa depannya, ini memang banyak sekali kisah-kisahnya. Namun insya Allah mungkin itu akan kita pelajari ketika kita bertatap muka di pesantren ini. Nah, dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pokok saja, karena adik-adik sekarang sedang belajar di rumah, gitunya, sedang melakukan karantina PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, jangan lupa adik-adik, anak-anakku sekalian, walaupun kita belum bisa berkumpul di pesantren yang kita cintai ini, antum semua tetap harus berazam, bertekad. Bismillah, saya sudah mulai ngaji, saya sudah mulai pesantren. Hanya saja mungkin sekarang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pesantrennya masih dari rumah dulu. Nah, melalui arahan dari sini, para guru, para ustadz memberikan materi-materi, arahan-arahan yang mungkin bisa menjadi bahan pelajaran bagi adik-adik, anak-anakku sekalian di rumah. Nah, tetap yang tadi di awal saya sampaikan, walaupun belajarnya di rumah, harus seserius mungkin kita memperhatikan ilmu ini nih, disiplin ilmu ini. Apa itu akhlak? Akhlak antum ketika mencari ilmu walaupun baru di rumah tetap harus diperhatikan, nggak boleh seenaknya. Karena apa? Karena yang maha menguasai
ilmu itu adalah Allah. Yang maha menguasai kebermanfaatan ilmu adalah Allah. Yang maha menguasai berkahnya ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah maha kuasa memandang isi hati kita. Akan terlihat di antara kita yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, atau yang berleha-leha, atau yang tidak ada niat sama sekali dalam mencari ilmu. Tentu saja ini akan dipandang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kesungguhan kita ya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, yuk kita mulai dari saat ini. Kita perhatikan adab kita dalam mencari ilmu. Dan di antara adab-adab yang harus kita perhatikan dalam mencari ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah adab kita kepada orang tua kita. Karena anak-anakku sekalian, mustahil terasa belum menemukan saya kisah seorang santri yang dia diberikan ilmu yang berlimpah oleh Allah. Belum saya menemukan santri yang diberikan berkah ilmu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana santri itu sering menyakiti orang tuanya. Rata-rata anak-anakku sekalian, walaupun ada santri itu yang ilmunya tinggi gitu ya, kemudian pengetahuannya banyak, tetapi terbukti si anak ini sering menyakiti orang tuanya, itu ternyata ilmu yang banyak yang ada dalam dirinya itu di masa depannya tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena ilmu yang ada dalam dirinya itu bau ikhwah fillah, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena ketika mencari ilmunya tidak menggunakan adab gitu, terkhusus adabnya kepada orang tua. Sehingga apa? Ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya enggak wangi, malah bau gitu. Kan kalau anak-anakku sekalian melihat sesuatu dan bau kan otomatis akan menjauhi. Tapi ketika sesuatu itu wangi kan otomatis kita akan mendekati. Nah, termasuk juga ilmu. Ilmu dalam diri kita bisa jadi bau, bisa jadi wangi. Nah, tergantung dari mana? Tergantung dari adab ketika kita mencari ilmunya. Nah, ketika kita mencari ilmunya itu menggunakan adab yang baik, akhlakul karimah khususnya, gitu, sesuai dengan tema kita adalah menjaga adab kepada orang tua, maka insya Allah sedikit banyaknya ilmu kita akan wangi dan akan bermanfaat. Tapi ketika mencari ilmunya masih disertai kita yang sering menyakiti orang tua, baik dengan lisan atau perbuatan kita, maka naudzubillah summa naudzubillah, bisa jadi nanti ilmu kita tidak akan dimanfaatkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diberkahi, naudzubillah. Nah, adik-adik, adab-adab apa saja anak-anakku sekalian yang harus kita pelajari berkenaan dengan adab kita kepada orang tua? Ini banyak juga, dari mulai adab dohir, adab batin ya, dari mulai adab hati kita kepada orang tua sampai adab tubuh kita kepada orang tua, adab kita ketika di hadapan orang tua, adab kita ketika di belakang orang tua gitu ya. Bahkan adab-adab kita ketika mendoakan orang tua. Mungkin nanti anak-anakku sekalian juga akan menemukan bahwa di antara perkara yang bisa mendatangkan berlimpahnya rezeki, dari mulai rezeki ilmu, rezeki harta, rezeki hikmah gitu ya, rezeki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, adalah ketika kalian sering mendoakan orang tua. Jadi minimal setiap ba'da sholat kita mendoakan orang tua. Tentu saja berdoanya bukan hanya lip sync ya, bukan hanya sekedar komat kamit, tapi benar-benar mendoakan itu hudur kolbunya, benar-benar gitunya mendoakan orang tua itu dengan sebenar-benarnya. Maka insya Allah nih adik-adik, anak-anakku sekalian akan dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, di antara adabnya dalam mencari ilmu itu banyak. Awal-awal yang harus sering kita perhatikan adalah tentang akhlak kita, adab kita kepada orang tua kita. Yuk kita perbaiki lah ya. Yang memang ketika di rumah suka membentak orang tuanya, suka melotot kepada orang tuanya. Yuk di rumah sedikit-sedikit kita pelankan suara kita, sedikit-sedikit kita redupkan sorot mata kita, sedikit-sedikit kita perbaiki cara berjalan kita, cara berbicara kita kepada orang tua. Karena apa? Karena akhlak kita kepada orang tua tentu akan kembali lagi kepada kita. Nah, adik-adik ya, anak-anakku sekalian, banyak tuh. Saya juga ini cukup bingung nih akan memulai dari mana. Karena memang waktu yang terbatas dan tempat yang terbatas, sehingga hanya sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin insya Allah lah nanti ketika kita bertemu di pesantren kita akan bahas secara lebih luas lagi, secara lebih gamblang lagi
karena nanti mungkin di antara anak-anakku sekalian juga akan ada pertanyaan, ada sesuatu yang mungkin akan didiskusikan sehingga lebih hidup diskusinya. Ya pokoknya anak-anakku sekalian, di awal ini yang ingin saya sampaikan, adab-adab kita dalam mencari ilmu diawali dengan adab kita kepada orang tua kita. Yuk kita tanya kepada diri kita, apakah orang tua kita lebih sering dibahagiakan oleh kita, ataukah orang tua kita lebih sering dibuat susah oleh kita? Kalau seandainya ketika kita mengevaluasi, ya Allah, saya sadar bahwasanya selama ini saya lebih sering menyakiti orang tua saya daripada membahagiakan orang tua saya, lebih sering meneteskan air mata kesedihan dari mata orang tua saya daripada meneteskan air mata kebahagiaan dari orang tua saya. Mulai itu anak-anakku sekalian bertafakur. Ketika kita mulai menemukan, ya Allah, ternyata saya banyak dosa kepada orang tua, mulailah dengan memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar. Karena apa? Karena di antara dosa yang bisa menghijab datangnya ilmu adalah dosa kita kepada orang tua. Nah nanti adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, ketika sudah mulai nanti mau masuk, mulai itu berbicara serius kepada orang tua, Ma atau Bapak, ini Ujang, Neng, Ade akan berangkat untuk ngaji di Darut Tauhid 3 tahun, mungkin kita akan berpisah jarak kita yang biasanya Neng, Ujang, Ade bersama orang tua, mungkin nanti akan terpisah jarak dan waktu gitunya. Neng mohon maaf, Ujang mohon maaf kalau selama ini saya sering menyakiti, saya sering mengecewakan, perkataan saya lebih banyak membuat Bapak sedih gitunya. Saya mohon maaf, mohon ridho dari Mama, mohon izin dari Mama, gitu. Mohon kerelaan dari Bapak. Semoga Allah memberikan kepada saya ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang berkah. Saudara, anak-anakku sekalian, berbicara itu kepada orang tua dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir, gitu ya. Sehingga semoga bisa sampai itu rasanya kepada orang tua kita. Dan kalau sampai misalnya sampai menetes tuh air mata dari ibu dan bapak kita karena ridho kepada kita, karena memaafkan dosa-dosa kita, maka insya Allah anak-anakku sekalian belajar di sini akan dimudahkan segalanya oleh Allah, akan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu anak-anakku sekalian, ada seorang alim besar gitunya, seorang ulama yang masyhur, sampai ini orang tuanya menyatakan tidak pernah saya melihat punggung anak saya kecuali ketika anak saya masih bayi. Ini dalam artian seperti apa? Ternyata ini sang anak ketika sudah mulai balik ini tidak pernah memunggungi orang tuanya. Bayangkan adik-adik. Ini di antara adabnya, langsung masuk berartinya ke teknis, ke adab kepada orang tua. Di antara adab kita kepada orang tua, di antara adab kita kepada guru gitu ya, di antara adab kita kepada para ulama, itu kita tidak boleh membelakangi mereka, apalagi berjalan di hadapan mereka gitu ya. Maka nanti adab-adab kalau bersama dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, dengan guru, nah baiknya kalau kita duduk di belakang beliau. Kalau kita berjalanlah di belakang beliau. Jangan sampai kita memunggungi atau membelakangi orang tua, karena nanti ini disebutnya su'ul adab dan khawatir bisa menghijab hadirnya ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, anak-anakku sekalian, inilah hikmahnya. Kenapa harus berjalan di belakang, tidak boleh membelakangi, kan repot, kan susah. Nah, al-ujratu biqadril masyaqqah. Justru semakin kita dalam tanda kutip berjuang walaupun susahnya, kita menjaga adab kita di depan orang tua, menjaga adab kita di depan guru, ini justru nanti keberlimpahan ilmunya akan semakin hebat. Sebagai contoh lah kisah dulu gitunya ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam perjalanan ingin salat subuh berjamaah di masjid bersama Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika dalam perjalanan ternyata ini Sayyidina Ali ketika akan berjalan di suatu jalan berpapasan, di hadapan beliau ada seorang kakek-kakek yang sama sedang berjalan. Nah, ini Sayyidina Ali ternyata karena beliau memiliki adab yang hebat, adab yang luhur, adab yang mulia, ini Sayyidina Ali tidak berani tuh menyalip orang tua tersebut, tidak berani mendahului orang tua tersebut, kakek-kakek tersebut. Kemudian Sayyidina Ali akhirnya berjalan di belakang. Mungkin kalau bahasa kita, aduh ini gimana nih, saya akan telat sholat bersama Rasulullah.
Tapi Sayyidina Ali tetap nih nggak mau nih, saking jaga adab nggak mau berjalan di depan ini sang kakek tersebut ya, sang orang tua. Si kakek-kakek ini nggak berani nih dilewati oleh Sayyidina Ali. Akhirnya apa? Sayyidina Ali tetap berjalan di belakang, sehingga resikonya apa? Resikonya akan telat sholat berjamaah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada hal yang menarik adik-adik, anak-anakku sekalian. Setelah sampai di sekitar masjid, ini dikira mungkinnya oleh Sayyidina Ali ini sang kakek akan masuk ke dalam masjid. Tapi ternyata ini sang kakek malah belok. Ditanya oleh Sayyidina Ali, "Kek mau kemana?" Kakek mau ke sana. "Kenapa Aki tidak masuk ke dalam masjid?" Apa jawaban si kakek tersebut? "Wahai Ali, saya bukan orang Islam, tapi saya adalah seorang Nasrani." Betapa kagetnya Sayyidina Ali. Tuh adik-adik, akhirnya apa? Ternyata Sayyidina Ali ini tidak berani melewati seorang kakek-kakek yang ternyata kakek-kakek tersebut adalah seorang Nasrani. Nah, lalu apa yang terjadi? Berarti Sayyidina Ali terlambat sholat subuh. Tapi ada hal yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali masuk yang kemungkinan besar itu sudah terlambat, itu ternyata ketika masuk belum terlambat dan melihat Kangjeng Nabi dalam keadaan ruku yang lama. Akhirnya apa? Sayyidina Ali masuk dan bisalah Sayyidina Ali mengikuti rukunya Kangjeng Nabi dan akhirnya masih masuk ke rakaat sholat subuh. Nah, setelah itu adik-adik, anak-anakku sekalian, ini Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah. Kalau bahasa saya gitu, "Ali kesini, ada apa Kangjeng Nabi? Apa yang kau lakukan sebelum ini? Sehingga malaikat Jibril didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, dan ini malaikat Jibril ketika Rasulullah ruku, ketika Rasulullah akan i'tidal, ini punggungnya Kangjeng Nabi ditahan oleh malaikat Jibril, ditahan sehingga Rasulullah tidak bisa tuh untuk i'tidal karena ditahan oleh malaikat Jibril. Apa yang kau lakukan sehingga malaikat Jibril ini menahanku agar tidak i'tidal karena untuk menunggumu?" Apa jawaban Sayyidina Ali? "Wahai Rasulullah, karena aku ini tidak berani mendahului seorang kakek-kakek, dan ternyata kakek-kakek tersebut adalah Nasrani." Bayangkan anak-anakku sekalian, tidak berani mendahului seorang kakek yang padahal dia itu seorang Nasrani saja dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu hebat. Apalagi ketika kita sudah bisa menghargai ibu kita yang melahirkan kita sudah bisa menghargai bapak kita yang berjuang, berpeluh keringat sampai berpeluh penderitaan untuk melihat kita hidup bahagia. Betapa hebatnya pasti ini penghargaan dari Allah kepada kita ketika apa? Ketika kita bisa menghormati beliau dengan baik, ketika kita bisa beradab yang baik kepada mereka. Nah, mungkin adik-adiknya, anak-anakku sekalian, kita banyak masalah dalam hidup, hati nggak tenang. Ini disebabkan karena apa? Karena kurang baiknya adab kita kepada orang tua, mungkin sikap kita menyakiti beliau-beliau, lisan kita menyakiti beliau-beliau. Oleh sebab itu adik-adik, di antara langkah pertama agar ilmu kita diberkahi, yuk kita jaga adab kita kepada orang tua kita. Dan di antara adab kita kepada orang tua yang harus dijaga, jangan membelakangi orang tua, jangan berjalan di depan orang tua. Alhamdulillah adik-adik, ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita seriuskan dalam kehidupan kita, bahwasanya ternyata banyak perkara yang bisa membuat kita bahagia dan banyak perkara pula yang bisa membuat kita menderita. Nah, di antara perkara yang bisa membuat kita bahagia adalah ketika kita bisa menjaga adab kita kepada orang tua kita, cara berjalan kita, ya, cara berbicara kita, cara menatap kita kepada orang tua. Kalau kita bisa, nih adik-adik sekalian, ya, anak-anakku sekalian, menjaga cara duduk, gitu, jangan sampai kita membelakangi orang tua. Bagaimana cara kita berjalan agar jangan sampai berjalan itu di hadapan orang tua, gitu ya, dengan niat Allah, semoga Engkau memberikan kepada hamba hidup yang bahagia, memberikan kepada hamba ilmu yang berkah berlimpah, gitu ya. Maka insya Allah sedikit demi sedikit kebahagiaan itu akan mulai kita lihat. Perkara yang tertutup akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, ini yang pertamanya. Usahakan nih di rumah, ya, ketika adik-adik duduk nih dengan ibu dan bapak lagi nonton TV, lagi ngobrol, gitunya, janganlah dicoba, ya, jangan duduk di depan orang tua. Jadi jangan membelakangi orang tua. Kalau duduk baiknya tubuh kita juga menghadap kepada orang tua. Posisi duduk jangan sampai kita lebih tinggi dari orang tua. Jangan sampai ketika misalnya
nonton TV di depan TV ya. Iya nonton TV mah di depan TV ya. Nonton TV, hari orang tua duduknya di karpet lesehan, lah kita duduknya nonton TV di atas kursi, di atas sofa, maka ini kurang baik adabnya. Karena kita sudah menyandang predikat santri, di antara ciri khas santri ini adalah ilmunya melangit dan adabnya mulia. Ini ciri khas santri. Kalau seorang santri belum memiliki adab yang baik, ya itu belum sah jadi santrinya. Karena apa? Karena santri ini adalah calon pelita umat, calon pimpinan umat, calon penyelamat umat, yang mana tentu saja harus memiliki adab yang baik, akhlakul karimah. Sehingga kalau kita sudah bisa nih adik-adiknya, anak-anakku sekalian, menjaga adab kita, baik itu nanti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama, kepada orang tua, hatta sampai ada adab kita kepada jin, adab kita kepada hewan, ada adab-adabnya. Kalau sudah rapi adab-adab, insya Allah adik-adik, anak-anakku sekalian, sedikit demi sedikit bahagia dalam hidup akan kita temukan. Nah begitu juga sebaliknya, ketika kita menemukan hidup yang susah, asa banyak masalah, itu salah, gini salah. Nah boleh jadi mungkin ini diantara asbabnya adalah begitu jeleknya adab kita kepada orang tua. Mungkin yang pernah atau sering gitunya berantem dengan orang tua, sudah berani membentak orang tua, apalagi naudzubillah sampai ada yang berani memukul orang tua, marah sampai menutup pintu dengan sekeras-kerasnya, mukul tembok itu sampai orang tua itu sedih gitu ya. Karena orang tua kita yang luar biasa pengorbanannya untuk kita. Mungkin anak-anakku sekalian, ketika saya menceritakan ini baru sekedar lamunan mungkin ya di benak kalian tentang ketika misalnya para ustadz, para ulama, para guru menjelaskan tentang pengorbanan orang tua dalam memelihara kita, dalam mentarbiyah kita, dalam mengurus kita, mungkin baru terbayang oh iya gitu, belum menjadi keyakinan tentang hebatnya pengorbanan mereka kepada kita. Nah ini diantara sebabnya karena apa? Karena mungkin karena tertutupnya hati kita oleh berbagai macam dosa, atau mungkin juga karena kita yang masih belum merasakan jadi orang tua. Dulu almarhum bapak saya beliau sudah meninggal, mohon doanya semoga beliau diberikan rahmat Allah dalam kubur beliau. Pernah berkata kepada saya bahwa engkau tidak akan memahami bagaimana kasih sayang orang tua sebelum engkau menjadi orang tua. Anak-anakku sekalian ya, kalau kita sudah nantilah adik-adik, anak-anakku sekalian sudah menjadi orang tua, akan terasa bagaimana ketika kita berkorban itu pol-polan untuk anak kita. Kita rela kelaparan untuk anak, rela kedinginan untuk anak, rela dihina oleh orang lain untuk anak gitunya. Kadang kita ada makanan sedikit dibawa ke rumah, kadang kita nggak punya uang, anak rengek untuk jajan, ingin ini ingin itu, bela-belain gitu ya, sampai pinjam walaupun dihina oleh orang lain, walaupun malu. Ini untuk siapa? Untuk kita sebagai anak-anaknya lah. Sudah sama orang tua kita di luar gitunya, kelelahan, capek, apalagi ibu kita, beliau yang rela mengorbankan tidurnya karena kita yang menangis gitunya ketika masih bayi gitu. Ibu yang merelakan dirinya untuk kita, sedot darahnya, sedot ASI-nya gitu kan. Ibu yang sampai sakit karena apa? Karena kurang tidur, karena ngurus kita. Sudah sama beliau-beliau, ya Allah gitunya, banyak penderitaannya untuk kita. Ketika kita sudah mulai bisa berbicara, malah kita menyakiti beliau. Sudah kita mulai punya tenaga, kita malah menyakiti beliau. Kita sudah mulai bisa berpikir, kita malah membohongi, mengakali beliau. Ketika kita sudah mulai dewasa, kita malah terus saja menyakiti beliau. Nah maka adik-adik sekalian, boleh jadi inilah mungkin akan menjadi asbab akan diberikan bagi kita kesusahan-kesusahan dalam hidup. Oleh sebab itu, di antara awal perkara langkah kita menuju kebahagiaan dalam kehidupan, langkah awal kita agar diberikan keberkahan dalam ilmu kita, langkah awal kita akan agar dimudahkan dalam pembelajaran kita di pesantren, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita memperbaiki adab akhlak kita kepada orang tua. So perbanyak adik-adik ya, anak-anakku sekalian, minta doa kepada beliau, minta maaf kepada beliau. Kalau kita melakukan perbuatan salah, segera sadari
bahwa itu adalah salah, kita bertobat kepada Allah dan segera tutup segala keburukan kita kepada orang tua dengan berbagai macam kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada anak nih, adik-adik sekalian, yang dia itu buruk akhlaknya kepada orang tua, tapi tidak menyadari bahwa dia ini berakhlak buruk kepada orang tua. Ini sangat bahaya. Ini mungkin sebagai penutup juga di materi kita karena waktunya sangat terbatas. Ada anak nih, santri mungkin nih, yang dia itu suka menyakiti orang tuanya. Perkataannya menyakiti, sikapnya menyakiti, tapi dalam hatinya tidak ada kesadaran bahwa dia banyak salah kepada orang tua. Jadi dalam perasaannya masa jadi anak yang berbakti lah gitu ya. Hingga suatu saat dulu pernah misalnya ada santri ditanya, adik-adik akhlak kepada orang tua bagaimana? Dia dengan pede jawabnya kayak gini, adik-adik anak-anakku sekalian, Ustaz, saya mah alhamdulillah berakhlak baiklah kepada orang tua. Alhamdulillah orang tua saya mah banggalah kepada saya gitu sebenarnya. Nah suatu saat saya bersyukur atau alhamdulillah kalau anak tersebut seperti itu. Tapi yang mengagetkan suatu saat ini ketika bertemu nih dengan orang tuanya dan bertanya kepada orang tuanya, Bapak, bagaimana ini anak Bapak akhlaknya kepada Bapak? Ini jawabannya malah sebaliknya. Aduh Ustaz, ini anak saya kalau sekalinya sudah di rumah itu pasti aja membuat kami susah. Perkataannya menyinggung kami, perkataannya menyakiti, sikapnya mengecewakan, sukanya merepotkan, menyusahkan. Oh, senang gitu. Nah, jadi apa? Jadi sebaliknya, kontradiktif antara perasaan yang ada dalam anak dengan kenyataan yang dirasakan oleh orang tua. Ini yang bahaya. Karena apa? Karena mungkin anak ini tidak akan merasa bersalah dan tidak mau berubah. Ini yang repot. Kalau ada seorang anak yang ketika dia misalnya punten ya, perkataannya masih menyakiti orang tuanya, tapi setelah berkata kasar kepada orang tuanya, menyinggung orang tuanya, setelah itu ada perasaan menyesal dalam hati, ya Allah, kenapa saya malah menyakiti orang tua? Nah ini mah masih rada lumayan ya. Daripada ada anak yang ketika dia jebrek dan ngobrol tanya, menyakiti orang tuanya, mengecewakan orang tuanya, sampai mohon maaf memarahi orang tuanya, dan setelah itu tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam hatinya. Nah ini rada repot. Karena apa? Mungkin nanti tahapan perubahannya akan lebih lama. Karena apa? Yaitu merasa nggak bersalah itu. Padahal di antara kunci perubahan, kunci taubat, kunci kembali kepada Allah, yang pertama adalah nadam. Apa itu nadam? Menyesal. Dan bagaimana akan bisa menyesal kalau kita saja tidak merasakan bahwa perbuatan kita itu salah. Nah oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kesimpulannya bahwasanya minimal saya harap nih kesimpulannya dari awal saya berbicara sampai menit sekarang gitu ya, minimal kesimpulannya adalah buah yang bisa anak-anakku ambil adalah minimal kita merasa banyak dosa kepada orang tua kita, minimal kita merasa banyak salah kepada orang tua kita. Maka insya Allah anak-anakku sekalian, ketika kita bertemu dengan orang tua kita, ketika memandang wajah ibu kita, memandang wajah ayah kita, ketika mau tidur teringat wajah-wajah beliau, lalu kita merasakan, ya Allah, saya ini adalah anak yang durhaka, anak yang banyak dosa, anak yang banyak menyakiti orang tua. Kemudian muncul rasa itu dalam hati hingga berbuah penyesalan, lalu bertobat kepada Allah. Itulah tobat yang baik, itulah tobat yang insya Allah akan diterima, itulah tobat yang akan membawa perubahan kepada kita. Mungkin banyak orang yang berkata, kenapa saya sudah baca istighfar tapi balik lagi bermaksiat, kenapa saya beristighfar balik lagi ke maksiat. Boleh jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, istighfar kita ini baru istighfar lisan, istighfar lip-sync mungkin ya, sedangkan dalam hatinya tidak muncul rasa penyesalan. Nah minimal ilmu rasa ini yang mahal adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, adalah merasa bahwa diri kita banyak dosa, merasa bahwa diri kita banyak salah, merasa diri kita banyak maksiat. Maka insya Allah kalau kita sudah merasakan bahwa diri kita banyak dosa, banyak maksiat, semoga menjadi salah satu kunci perubahan bagi kita. Nah inilah adik-adik, anak-anakku sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan, yakni kita memperbanyak taubatan nasuha kepada Allah, yakni khususnya tentang kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua, karena diantara perkara yang bisa
menghijab datangnya ilmu yang manfaat kepada kita, yakni adalah dosa kesalahan kita kepada beliau, ibu dan bapak kita. Oleh sebab itu, yuk dimulai dari mulai saat ini kita hiasi diri kita dengan adab yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Khususnya kita mulai tentang adat tata krama kita kepada orang tua kita. Dimulai perbaikilah cara berbicara kita kepada orang tua, dimulailah cara berjalan kita, dimulailah cara duduk kita dengan orang tua kita. Dan kalaupun misalnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin ini ternyata menyakiti orang tua kita, maka segeralah menyesal, segeralah bertobat, dan segera tambal kesalahan kita, dosa-dosa kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Apa kayaknya mau mijit beliau, mau cuci piring beliau, maka insya Allah semoga bisa menghapus menjadi kifarat atas segala kesalahan kekhilafan kita. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga anak-anakku sekalian, antum semua diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang lebih pandai membahagiakan orang tuanya daripada menyakiti beliau, seorang anak yang bisa membuat bahagia, bangga ibu bapak kita memiliki anak seperti kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga anak-anakku sekalian, kita dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala, musibah, masalah, dari berbagai macam kejahatan makhluk-makhluk Allah, dari mulai segala virus, wabah dan lain sebagainya. Dan semoga segala pengorbanan orang tua kita untuk kita, dari mulai beliau yang membesarkan kita, beliau yang melahirkan kita, beliau yang membiayai kita, semoga orang tua kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan, dan segala amal kebaikan kita selaku anaknya dialirkan berkah pahalanya untuk orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi adik-adik, anak-anakku sekalian, pelajarilah ilmu menggunakan adab yang mulia. Pelajarilah ilmu dengan menggunakan akhlak yang karimah. Karena insya Allah kalau kita mempelajari ilmu disertai dengan adab yang mulia, ilmu yang masuk ke dalam diri kita akan menjadi ilmu yang wangi, ilmu yang diberkahi, dan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Nah, kita mulai adik-adik, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita, ngaji kita dengan dimulai akhlak yang baik kepada orang tua kita. Dari mulai cara berbicara, cara duduk, cara bersikap kita. Dan kalau suatu saat kita menemukan diri kita menyakiti orang tua kita, diri kita bersalah kepada orang tua kita, langsung segera sadari, langsung segera tobati kepada Allah, dan segera susul dengan berbagai macam perbuatan yang baik kepada orang tua kita. Semoga itu bisa menjadi kifarat atas segala kesalahan kita kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf kalau seandainya dari perkataan saya dari awal sampai akhir ada yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian, santri dan santriat. Semoga antum dimanapun berada senantiasa dijaga oleh Allah, diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.